Ikhwafillah pendengar setia Radio Mujahidin FM beserta Permisa Kompas TV dan juga M2 TV. Pernahkah Anda ketika sedang berpuasa di bulan Ramadan kelupaan minum segelas air? Bagaimana kira-kira hukumnya? Apakah puasanya batal atau boleh dilanjutkan? Untuk Anda yang penasaran, yuk simak Mutiara Hati 30 menit ke depan bersama saya Mila dan juga Ustazah Dr. Cucu Nur Jamilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Mujahidin FM beserta Permisa Kompas TV dan juga M2 TV. Kembali lagi Anda ke dalam program Mutiara Hati. Di hari ini kita akan membahas kenapa sih orang bisa lupa sedang berpuasa, apalagi di bulan Ramadan. Nah, di sini sudah bersama kita ada Ustazah Dr. Cucu Nur Jamilah MAG. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mila. Gimana puasanya, masih semangat Ustazah? Alhamdulillah, semoga Allah istiqomahkan kami untuk bisa sampai 30 hari istiqomah. Amin, amin, amin. Ustazah dan juga saya dan juga Ikhwafillah nih. Nah, Permisa juga ya. Semoga masih semangat menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan hari ini, insya Allah. Nah, terkait dengan tema kita nih Ustazah, kenapa seseorang itu bisa lupa sedang berpuasa? Nah, ini biasanya banyak sekali aktivitas yang enggak sengaja dilakukan. Lupa sedang berpuasa, udah minum 1 gelas air. Nah, itu kenapa kira-kira Ustazah? Baik Mbak Mila, saya sapa dulu ya pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ila akhiril ayat. Shadaqallahul maulanal azim. Para pendengar setia Radio Mujahidin FM dan juga pemirsa M2 TV dan Kompas TV, Soimin dan Soimah yang istiqomah mengikuti kajian di mana saja berada. Alhamdulillah ini kita sudah berada di bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah menjalankan saum. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam juga salam kita haturkan kepada uswah kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah rahimakumullah dan juga Mbak Mila ya tadi mengenai mengapa mereka di luar sana itu ada yang lupa kalau dia sedang saum. Ya, manusia itu kaum muslimin muslimat juga beragam ya Mbak Mila. Ada satu kelompok yang memang betul-betul menanti kehadiran Ramadan. Ada yang memang masyghul, sibuk dengan urusan dunia. Sehingga ketika melihat baliho marhaban ya Ramadan, dia baru sadar kalau besok adalah saum. Bahkan mungkin ada juga yang besoknya mau sahur, dia jam 12 malam itu masih sibuk dengan pekerjaan, menyelesaikan pekerjaan kantornya. Nah, dia mungkin lelap tidur, dia mau sahur juga mungkin hanya di jam 12 itu dia cukup minum susu langsung dia tidur sehingga tiba-tiba dia udah siang. Dan kemudian begitu siang dia aktivitas lagi. Sehingga dia betul-betul rasanya Ramadan dengan hari-hari biasa itu tidak ada bedanya. Sehingga apa yang yang wajib dijaga ya, yang asalnya halal menjadi haram pada bulan saum, dia juga menjadi lupa. Jadi dengan kesibukan, kemudian dia memang tidak betul-betul menyiapkan ruhnya. Yang penting itu kan ruh ya. Wafilah ruhnya itu disiapkan untuk menyambut sang kekasih yang dinanti-nanti yang bisa memberikan perubahan kepada kualitas ketakwaan. Dia tidak mempersiapkan itu. Jadi dia hanya sibuk dengan urusan dunianya. Nah, berbeda Mbak Mila dan juga Wafilah yang dia sibuk dengan urusan dunia, tetapi dalam kesibukannya itu dia ruhnya itu tetap dia siapkan untuk betul-betul beribadah kepada Allah. Nah, beda ya kalau yang tadi yang pertama saya ungkapkan itu memang dia sibuk aja dengan urusan dunia. Jadi karena sibuk ya,
entah itu sibuk ngerjain tugas atau sibuk kerjaan, Ya, kerjaan. atau sibuk main game bisa jadi juga Iya, bisa Ustazah, juga ya. ya. Ya tidak semua yang bekerja ya Wafila, ada Iya, juga iya. memang mahasiswa yang mahasiswa kalau pelajar sekarang online ya, Iya, mahasiswa iya. online sibuk ya online, dia juga harus menyelesaikan tugas-tugas dari dosennya. Ada juga tugas dari diri sendirinya, yaitu memenuhi keinginannya, kesukaannya main game. Iya. Ada juga sehingga Iya, ya habis taraweh dia taraweh tapi langsung main game. Lupa sampai subuh gitu kan. Ada yang lupa niat lah, dia juga lupa kalau dia itu sedang saum. Begitu juga dalam aktivitas sehari-harinya memang dia tidak mengkondisikan kalau ini adalah bulan beribadah gitu. Tidak mengkondisikan. Nah, ini juga termasuk dalam ibu rumah tangga juga itu bisa juga Mbak Mila. Apa tuh Ustazah? Misalkan dia tetap sajian makanan ada di meja. Nah, gitu bisa iya. juga kan. Mungkin ada putar-putarnya yang lupa langsung aja makan. Jadi memang muslimah ya Iwafillah, para sahabat muslimah, kita juga harus mengkondisikan ini adalah Ramadan, siang itu tidak ada makanan atau juga bahan-bahan makanan memang yang tersaji. Jadi ya misalkan Al-Quran lebih didekatkan, kemudian juga ada murotal. Nah itu jadi suasana rumah ini, oh ini bulan beribadah gitu. Nah anggota rumah juga bisa. Nah itu adalah tugas ibu-ibu ya. Masya yang harus Allah. membantu di rumah. Jadi tugas ibu-ibu juga Mengkondisikan. Nah, hal sehingga tersebut. anggota keluarganya betul-betul merasa ini berasa nih ini Ramadan gitu kan gitu, sehingga aku tidak lupa gitu. Masya Allah. Jadi itu dia ya penyebab kenapa seseorang bisa lupa sedang berpuasa antara di bulan Ramadan, kemudian amalan di bulan lain sama, tidak ada yang beda gitu Ustazah ya. Jadi ruhnya tidak dikondisikan, Ya. kemudian situasinya juga tidak dikondisikan, itu bisa menyebabkan anggota keluarga itu bisa menjadi lupa kalau dia sedang bersaum. Lupa sedang berpuasa. Nah, terkait dengan sebuah kasus nih Ustazah, misalnya asik ngerjain tugas, misalkan sibuk, atau asik bekerja, sibuk gitu ya, haus nih, nggak sadar sedang berpuasa, setelah minum baru ingat sedang berpuasa. Gimana tuh Ustazah? Tapi nanti di segmen kedua Ustazah ya jawabnya. Jadi untuk Anda yang penasaran kira-kira apa jawabannya, tetap di Mutiara Hati bersama saya Mila dan juga Ustazah Dr. Cucu Nur Jamilah MAG. Ikhwafillah pendengar setia Radio Mujahidin FM beserta Permisa Kompas TV dan juga M2 TV. Anda kembali lagi di program Mutiara Hati. Tadi di segmen pertama kita sudah membahas tentang kenapa seseorang bisa lupa sedang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, tadi saya sebelum jeda Ustazah ada pertanyaan sedikit nih terkait bagaimana ketika orang sedang asik-asiknya bekerja atau mengerjakan tugas, kemudian capek dan minum air. Setelah selesai sudah diteguk, sudah ditelan gitu Ustazah ya. Baru ingat. Itu gimana Ustazah? Baik, Iwafillah rahimakumullah, kalau dalam hadis Sahih Bukhari ada hadis yang cukup panjang, maknanya begini ya. Ketika kita sedang berpuasa, lalu tiba-tiba lupa kita makan atau juga minum, baru teringat, maka segeralah stop. Berhenti. Begitu ingat stop, berhenti, dikeluarkan ya yang makanan-makanan itu, lalu sempurnakanlah puasanya. Mengapa? Karena orang yang sedang berpuasa lalu dia lupa makan ataupun minum, itu adalah Allah telah memberi ia makan dan minum pada saat itu, dan itu adalah rahmat. Rahmat ya. Jadi tidak menjadi batal Iwafillah. Asal begitu ingat dia sedang berpuasa, segera di stop. Makanannya dikeluarkan, lalu ya kumur-kumur secara sederhana, jangan berlebihan seperti yang sudah saya bahas ya. Nah lalu dia berpuasa lagi. Itu adalah berkah Mbak Mila. Masya Allah, rezeki kata orang bilang saja ya. Kemudian juga ada hadis ya, yang ini hadisnya Hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah ya, bahwa Annallaha tajawazli an ummati. Rasul menyampaikan, Innallaha tajawazli an ummati. Sesungguhnya Allah tuh memaafkan umatku dalam 3 perkara. 1, al-khoto'a, ketika melakukan kesalahan tetapi tidak disengaja. Ada yang disengaja, ada yang tidak. Ini ketika melakukan sesuatu yang salah tidak disengaja, itu bisa karena dia tidak tahu. Dia karena tidak tahu ilmunya. Nah, itu dimaafkan.
Diperbolehkan Ya, Ustazah? dimaafkan. Oh, dimaafkan. Dimaafkan. Oke. Dibolehkan tidak. Kalau yang salah tidak boleh. Tapi kalau dia memang betul-betul tidak tahu kalau itu dilarang, itu salah, maka ini dimaafkan. Oke, dimaafkan. Tapi kalau untuk zaman sekarang, Mbak Vila, agak susah lah kalau alasannya tidak tahu, karena sekarang sumber ilmu sudah banyak di mana-mana, kecuali di hutan Ustazah. ya. Iya, betul, Sekarang kan Ustazah. di mana-mana sudah banyak sumber ilmu. Tetapi kalau ada yang melakukan suatu kesalahan tapi dia memang tidak tahu, Iya. maka itu tazawaz, Allah maafkan. Dimaafkan. Kemudian yang kedua, wanisyan, lupa. Lupa. Lupa, Ustazah. Seperti tadi ya, lupa dia makan padahal dia sedang berpuasa. Betul-betul lupa. Itu adalah rahmat dari Allah. Ada juga yang memang tidur ya. Dia lupa, ada orang yang lupa, belum sholat tapi dia kekeh. Sudah sholat. Betul-betul blank lupa. Oh, lupa gitu. Ya, Ustazah. ada orang yang lupa, dia tuh orang misal berteman ya di satu kos, kontrakan. Temannya bilang, kamu belum sholat. Sudah. Sampai dia minta disumpah, sudah. Nah itu insya Allah dimaafkan. Karena emang dia betul-betul lupa ya. Kemudian yang ketiga, wamas tukrihu alaih, dipaksa. Dipaksa bagaimana, untuk Ustazah? melakukan sesuatu yang buruk, ya, dia tidak berdaya. Misalkan kamu berada di daerahmu, saya punya kebiasaan minum alkohol, kamu minum. Wah, dia tidak bisa mengelak lagi ya, dan diancam. Itu kan dipaksa ya. Terus tukrihu, dia diancam padahal dia sendiri tidak suka dan tahu dia itu adalah meminum khamar itu adalah haram. Tapi dia betul-betul dipaksa, diancam ya. Nah, ini juga dimaafkan oleh Allah. Oh, Masya Allah. Ternyata selain di bulan Ramadan memang ada hadis yang kemudian bisa dibilang keringanan Ustazah ya, ketika orang tidak tahu, kemudian lupa dan terpaksa tadi melakukan suatu hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Masya Allah. Nah, kita kan sedang membahas tentang lupa sedang berpuasa Ustazah ya. Kira-kira bagaimana agar kita tetap fokus pada amal ibadah kita, tidak lupa, dan kita bisa mengoptimalkannya Ustazah? Baik. Ibu fillah rahimakumullah. Ada hal yang sangat penting sehingga kita tidak lupa, kita juga tidak melakukan hal-hal yang menjadi rusak itu saum. Kuncinya yang paling utama tadi saya mengutip ya satu ayat bahwa tiada lain adalah niat. Niat. Maka iwafila jangan lupa sedang berpuasa itu memang harus niat. Bahkan Nabi menyampaikan ya, man lam yubayyit isyam qabla al-fajr fala siyamalah. Siapa yang tidak meniatkan ibadahnya, dalam hal ini adalah ibadah saum, qabla al-fajr, sebelum tiba waktu fajar, la siyamalah, maka tidak ada baginya nilai puasa. Oh begitu. Ya, jadi memang segala sesuatu itu diawali dengan niat. Nah, ini nanti niat akan ada kaitannya dengan setelah niat, bukan hanya sekedar dia meniatkan. Dengan niat kita beribadah, maka kita akan menjaga terus. Sama ketika kita niat, kita meniatkan, ya Allah saya berniat besok mau beribadah saum dan juga ibadah-ibadah yang bisa menyempurnakan saum. Ya Allah, hamba berniat besok saum dan hamba juga berniat tidak akan melakukan yang merusak saum. Itu bukan hanya sekedar diungkapkan dalam hati atau diucapkan dengan lisan, tetapi dia akan menjaga gerak langkahnya sepanjang hari itu dia akan menjaga. Oh, Masya Allah, sebegitu pentingnya sebuah niat. Iya. Maka tadi Rasul menyampaikan, siapa yang tidak meniatkan saumnya di malam hari sebelum tiba waktu subuh ya fajar, malah maka tidak ada baginya itu puasa, tidak berpuasa. Dan memang rugi wafilah kalau memang tidak niatnya. Ini sengaja loh ya. Nanti kita akan bahas kalau tidak disengaja. Nah, ini yang sengaja tidak meniatkan itu rugi. Pertama, dia tetap wajib menahan. Wajib menahan, tidak boleh makan minum selama hari itu tidak niat. Yang kedua, puasanya tidak jadi dan harus diganti di hari yang lain. Masya Allah, saya baru tahu juga nih Ustazah, Masya Allah ya. Ternyata sebegitu pentingnya niat ketika ingin berpuasa di esok hari. Apalagi ini bulan Ramadan. Apalagi dan puasa di bulan Ramadan hitungannya wajib Ustazah ya. Betul, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan. Nah, ketika
ada hal yang merusak puasa kita di bulan Ramadan, maka harus diganti. Nah, seperti itu. Nah, kita akan balik lagi di program ini, namun akan ada yang lewat dulu, Ikhwah Fillah dan juga pendengar. Tetap bersama kami, Mutiara Hati. Pendengar setia Radio Mujahidin FM beserta Permisa Kompas TV dan juga M2 TV. Masih bersama kami di Mutiara Hati. Dan tadi kita sedang membahas tentang lupa sedang berpuasa. Dan Ustazah juga sudah menjelaskan pentingnya sebuah niat ketika kita hendak melaksanakan ibadah puasa, Ustazah ya. Nah, kira-kira apa saja Ustazah tips-tips atau kiat-kiat agar kita bisa mengoptimalkan puasa kita di bulan Ramadan agar terhindar dari batalnya berpuasa tadi? Baik Mbak Mila dan juga Ikhwan Fillah rahimakumullah, saya akan melanjutkan dulu ya Mbak Mila tadi dari niat. Kalau tadi ya dijaga dengan niat sehingga Rasulullah menyampaikan kalau sengaja tidak berniat maka dia tidak dapat puasanya. Tetapi ada juga yang tidak disengaja. Nah ini bagaimana ya, ini juga beberapa pendapat para ulama mengenai kalau tidak disengaja. Saya akan mengupas dulu bahwa niat itu sebenarnya dilafalkan atau bagaimana. Iya. Nah, kalau umumnya di masyarakat itu kan di masjid setelah tarawih ya, Iya, Ustaz. lalu niat nawaitu sama ghadinan ya dan berikutnya. Nah, itu suka diniatkan. Apakah itu cukup? Wafillah sebenarnya ya kalau umumnya yang dikenal masyarakat memang seperti itu dilafalkan. Tetapi sebenarnya hakikat niat itu adalah kita bermaksud untuk melakukan sesuatu dengan kita melakukannya. Jadi sudah ada di dalam hati. Maka wa mahalluhu wa mahallun niyah fil qalbi. Tempatnya niat itu dalam hati. Tetapi yang dimaksud dengan niat itu ketika kita sudah menekankan di dalam hati, langsung kita action bergerak. Nah, maka sebenarnya dari tindakan-tindakan rangkaian yang menuju saum sebenarnya itu juga sudah niat. Misalkan ya, kita sudah mulai tarawih, kemudian juga sahur. Nah, dengan sahur saja itu sebenarnya sudah termasuk juga niat. Oh begitu. Karena untuk apa bangun di waktu sahur, lalu kenapa makan? Nah, mau puasa, kalau nggak puasa aku nggak mungkin bangun, aku nggak mungkin makan. Nah, itu juga sebenarnya sudah niat. Jadi yang dimaksud tidak berniat itu bukan hanya sekedar tidak melafalkan ya. Misalkan dia memang tidak melafalkan di waktu tarawih. Misal karena biasa di masjidnya itu tidak ada, atau ada muslimah yang sholat di rumah. Lalu dia tidak melafalkan niat ya. Tapi dia sibuk menyiapkan sahur, lalu dia makan sahur, itu sudah sah, sudah jadi, itu sudah termasuk niatnya. Nah, itu yang harus difahamkan ya di masyarakat seperti itu. Nah, kemudian kalau lupa niatnya betul-betul ini lupa, juga tidak tarawih, tidak meniatkan, lalu juga tidak sahur gitu ya karena kebablasan, lupa. Kalau memang benar-benar lupa, tidak disengaja, tadi kan Allah maafkan. Kalau udah dimaafkan berarti kan dia juga berniat, maka segeralah niatnya itu di waktu bangun. Waktu bangun, lalu dia ingat, astagfirullah udah subuh padahal saya belum niat, enggak sahur lagi, ini kelewatan. Segeralah dia meniatkan, dia mohon kepada Allah untuk minta maaf karena lupanya, lalu dia bersaksi kepada Allah, berniat kepada Allah kalau dia ingin berpuasa. Nah, menurut para imam, terutama itu ada Imam Hanafi, Imam Syafi'i, itu jadi gitu ya, puasanya sah ketika dia meniatkan langsung di waktu pagi. Nah, sekarang Imam Fila, bagaimana agar kita terhindar dari hal-hal yang lupa? Kalau lihat dari satu hadis sahih Imam Bukhari Muslim, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Nah, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan lillahi ta'ala karena Allah, dia mengharapkan ridha Allah, menghisab itu kan betul-betul menjaga. Nah, maka syarat yang kedua itu selain kita niat lillahi ta'ala, kita harus jaga betul. Setiap tindakan, setiap waktunya itu kita jaga. Misalkan kita setelah sahur, oh ini kita sudah berniat puasa Ramadan ya, segeralah ke masjid. Pulang dari masjid, oh ini kita sedang saum, mungkin mau istirahat dulu, tidur. Nanti bangun tidur mau melaksanakan aktivitas, yang mau kuliah lah, yang mau kerja, yang apa, jangan langsung berenjak pergi ke kampus, jangan pergi kerja. Kita niat, kita jaga, ya Allah kita sedang saum. Nah, maka Rasulullah menyampaikan ya,
kalau ada yang menyinggung perasaanmu, kalau ada yang mengeluarkan kata-kata kepadamu, kalau ada yang menyakiti kamu sedang berpuasa, kul inni shaimun. Katakanlah kalau aku sedang puasa. Nah itu jangan mengatakan, oh aku sedang berpuasa. Itu berarti kan menjaga sadar. Jadi ketika misalkan sampai ke lokasi kerja, tiba-tiba ada yang mau ngajak gosip. Ya. Astagfirullah, inni shaimun, kata Rasulullah. Aku ini sedang berpuasa. Nah itu adalah menjaga. Jadi setiap langkah itu menjaga ya. Para muslimah ini ketika misalkan buka HP, biasanya kan pengen langsung balas, pengen langsung komen ya. Kemudian habis masak di foto, pengennya posting. Iya Ustazah. Sekarang sedang saum, astagfirullah inni shaimun. Aku sedang berpuasa, nggak boleh nih posting-posting, nanti bisa iri lah Iya, ya. betul, Ustaz. Misalkan sedang tilawah, dipotret Qurannya, dipotret nih aku sedang tilawah nih, astagfirullah inni shaimun. Jadi setiap tindakan yang terutama hal-hal yang tidak disukai ya, yang menjurus kepada hal yang bisa juga di situ masuknya gosip, bisa juga masuknya dengan ria. Segeralah beristighfar dan katakanlah inni shaimun, aku sedang saum. Nah, misalkan ada tiba-tiba ya, iwafillah perasaan prasangka kemana ya suamiku kok nggak pulang-pulang. Jangan-jangan astagfirullah, enggak lah. Ya Allah, jauhkan dari prasangka buruk. Inni shaimun, saya sedang saum. Masya Allah. Ya, jadi semuanya itu setiap langkah, setiap waktu apa tuh ibadah inni shaimun. Itu kita ingatkan kalau saya ini sekarang sedang saum. Sehingga mau apa-apa pun enggak mau. Terkadang misalnya lewat lihat hal yang ganjil, pengennya tertawa lah atau biasanya mungkin mengucapkan keluarkan yang buruk. Sekarang tidak, inni shaimun, aku sedang saum. Masya Allah. Jadi kemanapun Ya, mau pokoknya di mana dan kapanpun, dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, dalam kegiatan apapun, kita harus ingat inni shaimun. Kata Rasulullah, ingatlah kalau aku ini sedang berpuasa. Sebuah mood booster yang harus kita coba iwafillah, bahwasanya ketika sedang berpuasa ada nih hal-hal yang kemudian membuat kita terpancing, entah itu ria, kemudian marah, ngedumel gitu Ustazah ya, dan lain sebagainya. Katakan pada diri sendiri bahwasanya aku sedang berpuasa. Insya Allah itu jadi peredam Ustazah ya. Betul. Masya Allah. Nah, berhubung waktu Ustazah yang tidak terasa sudah 30 menit kita menemani ruang dengar Anda, Ikhwafillah dan juga Permisa Kompas TV dan juga M2 TV. Terima kasih banyak yang sudah menyimak dan saya ucapkan juga terima kasih banyak Ustazah atas waktunya, atas ilmunya, semoga menjadi amal jariah ya. Amin. Insya Allah. Nah, untuk Anda yang penasaran, kita akan kembali lagi ya di program Mutiara Hati esok hari dengan pembahasan menarik. So, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompas TV, independen, terpercaya.